Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Wawan. Hari ini Pak Wawan akan membahas materi IPA asik bersama Pak Wawan. Pada bahasan hari ini Pak Wawan akan membahas materi tentang pewarisan sifat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua untuk hari ini maupun masa depan. Baik, kita mulai tentang materi pewarisan sifat. Materi pewarisan sifat, ruang lingkupnya meliputi yang pertama teori pewarisan sifat, yang kedua penelitian Mendel, yang ketiga persilangan Mendel, meliputi persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, persilangan resiprok, persilangan backcross. Dan materi berikutnya adalah alel ganda. Pada bahasan kali ini, Pak Wawan akan membahas tentang persilangan mulai dari monohibrid, dihibrid, resiprok, dan backcross. Sebelum kita masuk materi persilangan, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu tentang penelitian Mendel. Penelitian Mendel selalu menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, mudah penyerbukan silang dan dapat penyerbukan sendiri. Yang kedua, mudah didapat dan mudah hidup atau dipelihara. Yang ketiga, cepat berbuah dan berumur pendek. Yang keempat, memiliki perbedaan sifat yang mencolok. Berikutnya, pahami terlebih dahulu istilah-istilah yang sering digunakan dalam hereditas atau penyilangan, pewarisan sifat. Yang pertama, parental yang kita lambangkan huruf P. Artinya adalah induk, yang berarti induk jantan dan betina. Yang kedua, gamet lambangnya G. Gamet adalah sel kelamin atau gonad atau genum. Yang ketiga adalah filial atau filius, lambangnya F, artinya keturunan atau anak. Nanti bisa ada F1 dan F2. Yang keempat adalah galur murni, memiliki arti induk atau homozigot yang menghasilkan anak yang sifatnya sama dengan induk. Baik, kita mulai dari yang penyilangan. Yang pertama adalah monohibrid. IPA asik bersama Pak Wawan. Monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Perhatikan contoh. Tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Ternyata semua keturunan F1-nya berbatang tinggi. Di sini dikatakan monohibrid karena pada contoh ini kita hanya membahas satu sifat, yaitu tinggi dan atau rendah. Hasil ini berarti sifat batang tinggi atau T adalah dominan terhadap batang rendah atau T kecil. Perhatikan diagram persilangan berikut. Parentalnya atau P-nya yang jantannya adalah tinggi, berarti kita menulisnya T besar, dan betinanya adalah berbatang rendah, kita tuliskan T kecil. Kita memiliki pemahaman jika yang dominan kita gunakan huruf kapital, sehingga yang tinggi adalah T besar, sementara yang tidak dominan menggunakan T kecil. Dari parental tinggi T besar dan rendah T kecil, kita akan mendapatkan gamet, yaitu T besar, kita silangkan dengan T kecil. Akan kita dapatkan filial F1-nya adalah T besar, T kecil. Berarti 100% memiliki genotip T besar, T kecil, dan fenotipnya adalah tinggi karena tinggi dominan. Kita lanjutkan. Bagaimana jika F1, yaitu T besar, T tinggi, kita silangkan dengan F1 atau anak dengan anak? Perhatikan diagram persilangan berikut. Maka parentalnya atau P2-nya adalah
tinggi yang tadi memiliki gen T besar T kecil, kita silangkan dengan betinanya adalah tinggi juga dengan T besar T kecil. Dari sini perhatikan gamet yang kita dapatkan G2-nya adalah untuk yang jantan T besar dan T kecil. Demikian juga untuk yang betina memiliki gamet T besar dan T kecil. Dari 4 gamet ini, filial yang kita dapatkan untuk F2-nya sebagai berikut. Kita kerjakan menggunakan tabel. Berarti dari gamet jantan kita dapatkan T besar T kecil, gamet betina T besar T kecil, sehingga kita dapatkan filial ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama T besar, yang kedua T besar T kecil, yang ketiga T besar T kecil, dan yang keempat T kecil T kecil. Kita lihat T besar berwarna warna seperti ini, berarti karena T-nya besar adalah dominan sehingga tinggi. Demikian juga yang T besar T kecil, karena T besar adalah dominan berarti juga tinggi, dan T kecil rendah. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa kita akan memperoleh fenotipnya. Kita dapatkan fenotip untuk F2 pada persilangan F1 dengan F1, kita dapatkan fenotipnya adalah perbandingan fenotipnya adalah kita lihat 3:1, yaitu 3 tinggi dan 1 yang rendah. Sementara untuk genotipnya kita dapatkan yaitu 1:2:1, yakni 1 yang T besar berbanding 2 T besar T kecil, dan 1 yang genotipnya T kecil. Sehingga simpulannya F2 dari anak yang disilangkan dengan anak atau F1 dengan F1 menghasilkan F2 dengan fenotip 3:1 dan genotip 1:2:1. Fisika asik bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu persilangan yang habis monohibrid adalah persilangan yang dihibrid. Kesimpulannya tadi Bapak perjelas kembali, pada persilangan monohibrid tampak jelas bahwa pada saat pembentukan gamet, gen terpisah dengan alelnya. Dan yang kedua, jika dominasi tampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrid menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 3:1, yaitu 3 tinggi dan 1 rendah. Jika dominasi tidak tampak sepenuhnya atau istilahnya intermediate, maka persilangan monohibrid menghasilkan fenotip keturunan tidak sama dengan salah satu induknya, melainkan sifat antara kedua induknya. Contoh, tanaman Mirabilis jalaba merah bergalur murni M besar disilangkan dengan Mirabilis jalapa putih galur murni M kecil. Perhatikan diagram persilangan berikut. Parental P1-nya merah M besar disilangkan dengan yang kedua tentunya adalah putih atau M kecil. Gametnya yang merah adalah M besar, yang putih M kecil, berarti memiliki filial F1-nya adalah merah muda, yaitu M besar M kecil, karena untuk kasus ini dia adalah intermediate. Berikutnya, parental P2-nya untuk persilangan F1 dengan F1, berarti merah muda M besar M kecil disilangkan dengan merah muda M besar M kecil untuk yang betinanya,
kita akan dapatkan gamet G2-nya adalah untuk yang jantan M besar M kecil, untuk yang betina M besar M kecil, maka filial F2-nya perhatikan tabel berikut. Nah, kita lihat bahwa ada 4 kemungkinan turunan. Yang pertama adalah M besar berarti merah. Yang kedua M besar M kecil adalah merah muda. Yang ketiga M besar M kecil adalah merah muda. Dan yang keempat adalah putih, yaitu M kecil. Dari sini terlihat bahwa rasio penotip dan rasio genotipnya sama, yaitu 1:2:1. Bawaan ulang. Pada kasus intermediate, rasio fenotip dan rasio genotipnya adalah sama, yaitu 1:2:1. Untuk fenotip 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Untuk genotip 1 MM atau 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil. IPA Asik bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan persilangan dihibrid. Dihibrid artinya persilangan dengan 2 sifat beda. Contoh, tanaman biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji kisut warna hijau. Berarti artinya ada 2 sifat, yaitu bentuk dan warna. Perhatikan F1-nya, ternyata semua keturunan F1 biji bulat warna kuning. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan berikut. Perhatikan diagram persilangan berikut. Parentalnya berarti bulat kuning yang jantan, Bapak gambarkan bentuk bulat dan warna kuning. Disilangkan dengan bentuk keriput, Bapak gambarkan yang diagramnya bentuknya seperti itu dan warnanya hijau. Memiliki gen B besar, K besar untuk bulat kuning. Dan yang kisut hijau berarti B kecil, K kecil, karena yang dominan adalah bulat dan kuning. Dari sini terlihat gamet yang diperoleh untuk jantan ada 1, yaitu B besar, K besar, dan untuk yang betina yaitu B kecil, K kecil. Maka F1-nya kita dapatkan yaitu gamet turunannya memiliki gen B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena bulat dominan dan kuning dominan, F1-nya 100% berbentuk bulat berwarna kuning dengan gen B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berikutnya, bagaimana jika F1 disilangkan dengan sesama atau F1? Perhatikan diagram berikut. Berarti parentalnya untuk yang jantan adalah bulat kuning dengan gen B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan yang betinanya juga bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Perhatikan betul gamet yang dihasilkan. Gamet G2 dari jantan kita akan memperoleh 4 gamet, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Demikian juga dari betina kita juga mendapatkan 4 gamet yang sama. Maka hasil F2 filial kedua, perhatikan diagram berikut. Nah, kita mendapatkan 4 gamet, disilangkan 4 gamet, kita mendapatkan 16 tipe keturunan terlihat, yaitu yang pertama kita dapatkan turunannya bisa kita lihat. Mari Bapak tuliskan biar lebih terlihat dengan jelas. Yang pertama kita dapatkan posisinya adalah B besar K besar dengan B besar K besar, kita dapatkan gennya B besar, K besar, K besar. Yang di bawahnya berarti kita dapatkan B besar, K besar, K kecil. Berikutnya adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang keempat adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang kelima adalah B besar,
B besar, K besar, K kecil. Yang keenam adalah B besar, K kecil, K kecil. Yang ketujuh B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan yang kedelapan adalah B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Yang kesembilan kita dapatkan B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ke-10 adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ke-11 adalah B kecil, K besar, K kecil. Yang berikutnya, berarti yang ke-12 kita dapatkan B kecil, K besar, K kecil. Yang berikutnya 13 kita dapatkan adalah B besar, B kecil. Ya, kita dapatkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berikutnya adalah B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Berikutnya B kecil, K besar, K kecil. Dan yang terakhir adalah B kecil, K kecil, K kecil. Dari hasil filial F2 ini kita bisa menghitung berapa rasio fenotipnya. Terlihat rasio fenotipnya yang bulat kuning bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti fenotipnya yang bulat kuning ada 9 ya, rasio fenotipnya 9 bulat kuning. Dibandingkan dengan yang bulat hijau. Yang bulat hijau ada 3. Yang berikutnya yang keriput kuning juga ada 3. Dan yang terakhir yang keriput hijau ada 1. Berarti fenotipnya kita dapatkan berbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dengan cara menghitung, kalian bisa menghitung perbandingan rasio genotipnya yang kita bisa lihat. Model genotipnya ada tipe pertama B besar, K besar, K besar. Tipe kedua B besar, K besar, K kecil. Tipe ketiga B besar, B kecil, K besar, K besar. Tipe keempat B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan seterusnya bisa kalian perhatikan untuk melatih cara menghitung kalian. Tinggal kita hitung, itulah rasio genotipnya. Berikutnya kita bisa simpulkan untuk persilangan dihibrid. Berarti kita memiliki kesimpulan pada persilangan dihibrid tampak jelas bahwa pada saat pembentukan gamet gen terpisah secara bebas dengan alelnya. Ini sesuai dengan teori hukum Mendel 2. Dan perhatikan prinsip Mendel. Prinsip hereditas sifat organisme dikendalikan oleh gen. Yang kedua, prinsip segregasi bebas, yaitu saat pembentukan gamet pasangan gen memisah secara bebas. Yang ketiga, prinsip pasangan bebas pada fertilisasi gen gamet jantan maupun betina akan berpasangan secara bebas. Dan yang keempat, prinsip dominasi penuh dan tidak penuh atau intermediate. Fenotip gen individu heterozigot berada di antara pengaruh kedua gen atau alelnya. Demikian yang Bapak bahas pada pertemuan kali ini tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Bapak tambahkan sedikit, ada persilangan namanya backcross dan persilangan resiprok. Persilangan resiprok yaitu persilangan gamet jantan dan betina ditukar bolak-balik sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Contoh, tanaman A besar diserbuki oleh tanaman A kecil akan menghasilkan keturunan yang sama jika dibalik A kecil diserbuki oleh A besar. Ini bisa menjadi penelaran buat kalian untuk membuktikan. Berikutnya backcross yaitu persilangan individu F1 dengan salah satu induknya untuk mencari gen notip tetua atau parental. Itu namanya persilangan backcross. Contoh, perhatikan skema berikut. Parental P1
hitam H besar disilangkan dengan putih H kecil. Tadi udah paham, gametnya jelas H besar, yang betina gametnya H kecil, memiliki F1 adalah H besar H kecil, yaitu warna hitam. Jika dilakukan backcross, maka F1 disilangkan dengan induk hitam atau H besar, atau yang kedua F1 disilangkan dengan induk putih H kecil. Kita akan mengenal istilah jika dilakukan dengan induk resesif disebut juga dengan test cross. Jadi kalau dengan induk yang dominan disebut dengan back cross. Untuk lebih detailnya akan Bapak bahas pada tatap maya atau video pembelajaran berikutnya. Demikian pembahasan pada persilangan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum Bapak doakan untuk segera subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.